Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Abah Yadi. Terima kasih telah bergabung di channel ini. Ulasan dalam video kali ini akan mengulas tentang gulacir. Apa itu gulacir? Yang kemudian ada salah satu kampung bernama Gulacir. Dan apa historinya? Gulacir itu asal kata dari gula cair yang dulu diproduksi di Banten dari bahan baku gula aren. Jadi bahan bakunya adalah dari pohon aren. Buahnya ketika berkembang diambil sari niranya, kemudian diolah menjadi gula yang dikenal dengan gula aren atau dikenal juga dengan gula Jawa. Dulu di Eropa dikenal gula Jawa karena gula yang diambil dari pohon aren. Nah, gula aren ini kemudian ketika diolah dan ada persiapan untuk fermentasi menjadi gula gula cair. Nah, gula cair inilah yang ketika difermentasi masukkan ke dalam gentong, kemudian ditutup dalam kurun waktu tertentu, maka itu akan menjadi air. Tapi ketika diolah kembali akan menjadi gula, maka dikenal dengan gula cair. Nah, gula cair ini biasa dipakai untuk apem. Jadi menjelang bulan Ramadan biasanya ada gula cair untuk pemanis dari makanan yang dikenal itu dengan apem. Tapi ketika fermentasi lama, gula cair ini akan menjadi arak dalam kurun waktu tertentu antara 5 sampai 10 bulan. Lebih lama mungkin lebih baik, karena sumber Eropa ketika abad ke-16 ini banyak diinformasikan bahwa arak-arak yang dikirim ke daratan Cina dan Eropa itu bahan bakunya dari Banten. Diproduksinya ya mungkin setanah Jawa atau Sumatera, karena yang paling banyak pohon arennya dulu Jawa Sumatera. Maka dikenal dengan istilah gula Jawa. Nah, Gulacir inilah yang sekarang menjadi salah satu tempat nama kampung, dan kampung ini juga memiliki cukup banyak heroisme perjuangannya, khususnya di fase pasca keruntuhan kesultanan. Karena di fase awal keruntuhan kesultanan ini dulu dikenal dengan istilah nama distriknya. Ini nama distrik Baligendong. Distrik Baligendong. Nah, Baligendong ini dikenal dengan nama, kalau sekarang Baligendong itu tempat pertemuan, tempat menginap para prajurit. Jadi wilayah Baligendong itu secara keseluruhan itu adalah barak militer masa kesultanan. Itu barak militernya di sana. Karena kalau kita masuk dari Keramat Batu, maka dia akan turun terus sampai ke wilayah nanti akan naik lagi, baru turun ke Anyar, naik ke Mancak, kemudian turun ke Anyar. Nah, wilayah itu semuanya dulu dikenal dengan istilah daerah barak militer.
Jadi tempat pelatihan militer, maka dikenal dengan istilah ada bedang batu yang masuk dalam dokumen itu, bedang batu, Gulacer, dan Balai Gendong. Maka di situ bagi Cilegon, Balai Gendong, Gulacer, dan ini selalu disebut karena memang markas pertama kali terjadi Geger Cilegon jilid pertama di tahun 1848 sampai 50 itu terjadinya di Balai Gendong itu, dengan tokoh Ki Wahya sebagai leadernya, yang kemudian bersama pamannya dari Lampung, Raden Intan, ini dihasut oleh pemerintah Belanda, dianggap sebagai penadah barang curian yang diambil dari ada satu pencuri yang mengambil tusuk kundinya istri dari Bupati Serang, namanya itu Mandura Raja, diambil kemudian diserahkan ke Ki Wahya, dan Ki Wahya dianggap sebagai penadah. Padahal menurut pencuri, istri dari Bupati Serang ini tidak layak untuk memakai tusuk kundinya Ratu Ibu Suri Kesultanan Banten di tahun 1850. Itu fenomena konflik, sehingga terjadilah konflik pertama di Kesultanan Banten Lor. Itu yang di Kesultanan Banten Lor itu markasnya sekarang yang ada di Kejayan, dulu dikenal dengan istilah Keramat Jaya. Sehingga bawahnya itu naik sedikit, kemudian ke bawah arah ke ini ada namanya Balai Gendong. Balai Gendong itu jadi tempat rest area karena dari semenjak adanya pemerintahan kolonial, jadi dari Anyar menuju ke Banten itu melalui jalur Keramat Watu dan Serdang. Itu jalur Keramat Watu yang arah ke Waringin Kuru. Kemudian disitulah tempat penginapannya. Jadi Balai Gendong itu penginapan, sama juga dengan kalau di bagian timurnya itu Sarendong. Nah, ini Bali itu tempat pertemuan besar, tempat pertemuan gendong, dan bisa juga untuk menginap. Nah, kalau bahasa ininya itu dikenal dengan istilah tangsi. Kalau bahasa Eropanya tangsi. Nah, tangsi itu kemudian di beberapa ininya ada tangsi itu barak militer. Tapi Balai Gendong itu barak militer Kesultanan Balai Gendong. Sehingga itu ada gula cair, tempat produksi bahan inti dari dari aren, sehingga ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk dijadikan sebagai bahan produksi yang penting di masa Kesultanan. Oke, itu sedikit ulasan tentang Gulacer. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya, sambil melacak sumber-sumber yang lain tentang peristiwa-peristiwa masa lalu Banten. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.